Oke, thank you ya. Baik, makasih untuk leader kita, Ciung Yung, Ko William. Oke, nanti promise ya, nanti videonya akan ditampilkan di belakang, dan kita juga penasaran nih, video apa sih. Oke, teman-teman. Nah, ini waktunya ya. Tahu nggak, hari ini materi yang mau dibawakan, temanya itu luar biasa, yang gue pertama kali baca aja aku kaget. Kemenangan melawan selimut. Wah, apa itu ya kemenangan melawan selimut ya? Alright, ladies and gentlemen, teman-teman, ini waktunya. Oke, mari saya pindahkan spotlight kita ke main speaker kita. Kita kasih emoticon hati. Oke, mana emoticon hatinya? Oke, dan kita sambut pasangan yang sangat luar biasa dan diberkati Tuhan juga. Inilah Bosung Anton dan Semu Reta. Silakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Oke. Oh yes. Luar biasa ya. Saya dari tadi ikut ya. Waduh, itu auranya itu penuh urapan ya. Ini Big Dream Vision Team ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Wow, keren banget ya. Keren banget. Ya, saya senang sekali ya hari ini dikasih dikasih berkat ini sebenarnya ya sama Ko William sama Ciung Yung. Ini mereka berdua jujur ya, itu adalah panutanku, ya kan? Panutanku teman-teman ya. Luar biasa ini dua leader ini juga menginspirasi kita teman-teman ya. Banyak belajar ya. Banyak belajar dari mereka berdua. Kalau saya jadi kayak teman-teman, bangga sekali teman-teman. Ada di grup yang luar biasa, spiritnya luar biasa. Kita bersyukur ya, selalu ada leader-leader kita ya yang membimbing kita,
sampai kita sukses kaya raya bareng, pensiun bareng ya di bisnis ini. Oke, ya. Mau tambahin? Cukup kali ya. Oke, waktu saya 45 menit, saya usahakan. Tadi saya juga baru selesai meeting unit ya setiap hari Kamis juga. Dan puji Tuhan ya sudah selesai, saya langsung masuk. Dan hari ini ya, thank you ya untuk MC kondang kita ya. Saya kira MC kita nggak ada duanya sudah ya. Ko Joni ya, luar biasa. Dahsyat. Ya, di sini ada banyak orang hebat, ada Rafael sama Rere juga, leader yang juga panutan saya juga ya. Ada Pak Rudi juga di sini ya, yang luar biasa juga. Ada Pak Edi ya, dan juga ada Susan juga ya, dan juga beberapa yang saya belum terlalu kenal, tapi Anda memang luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, teman-teman, hari ini topik saya adalah kemenangan melawan selimut ya. Saya langsung share aja atau dari Rafael? Dari Boxu aja, biar Aja, ya? tahu. Nanti saya backup kalau misalnya enggak. Ya, ini? Iya. Bisa share? Nah. Oke, bisa. Udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Teman-teman ya, sedikit bocoran aja ya. Kemenangan melawan selimut ini kalau nggak salah semacam peribahasa dari Prancis ya. Peribahasa dari Prancis di mana kita menang melawan keraguan-raguan ya. Menang melawan kenyamanan kita ya. Kadang-kadang kenyamanan masa lalu kita ya, kemenangan-kemenangan kita yang lalu itu menjadi selimut yang nyaman buat kita gitu loh. Sehingga kita merasa, mengapain saya ada di bisnis ini? Orang saya juga sudah nyaman, selimut saya juga tebal kok, ya kan? Saya juga tidur itu kalau taruh kepala di selimut langsung tidur saya kok, nggak ada masalah gitu. Ngapain saya capek-capek di bisnis ini? Untuk apa gitu? Orang berdua pakai selimut aja nyaman, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini yang saya ngalamin bersama Semureta ya. Kita ngalamin bahwa yang paling sulit adalah melawan selimut kami. Ya, dan itu saya coba secepatnya ya, karena waktu kita terbatas. Saya akan sharing 5 tahun ada di bisnis ini ya, dan ini adalah kami buat sendiri ya, dan kami akan sharing buat teman-teman. Itu yang menjadi filosofi kami, dan kami akan bagikan buat teman-teman Big Dream Vision ya. Semoga ini bisa memberkati Anda semuanya. Saya langsung saja ya. Ya, untuk perkenalan teman-teman ya, saya Boxu Anton Ampu Lembang. Saya adalah seorang gembala jemaat. Sebelum saya join di bisnis ini, saya sudah berkhotbah itu 22 tahun. Ya, dan saya sejak lulus dari seminari, saya berdua, kami S2, Magister, dan pelayanan di Mandarin Church. Kenapa sih ada kalimat itu? Nanti saya jelaskan buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, saya seorang pendeta, ya, seorang gembala. Saya sudah puluhan tahun pelayanan, teman-teman ya. Kalau orang seperti saya, kira-kira Anda mau rekrut nggak kira-kira? Ya, kira-kira kalau Anda ketemu saya lebih banyak ngomong apa gitu, ya kan? Saya terlalu yakin sih untuk rekrut Boxu Anton itu sesuatu yang nggak mungkin lah ya. Tetapi saya sangat salut ya sama leader saya, Ko Alim dan Ciaci ya. Mereka betul-betul ya, Tuhan pakai mereka sampai datang ke rumah saya itu 3 kali ya. Sampai terakhir waktu ketemu saya itu saya sempat agak rasa jubah saya itu dikoyak-koyak ya sama mereka begitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sulit buat saya untuk berada di bisnis ini. Karena saya sudah seorang gembala jemaat, itu adalah selimut saya. Saya sudah berkhotbah 22 tahun, dan Mandarin Church ini adalah bahwa saya berada di garis keras, teman-teman. Artinya bahwa pendeta itu tidak boleh punya usaha. Pendeta tidak boleh berbisnis. Pendeta harus berani hidup susah. Iya kan? Nah, bayangkan saya sudah didoktrinisasi S1, S2 saya, lalu kemudian saya juga berkecimpung di dalam dunia akademis, karena kami pendeta bukan asal pendeta, teman-teman, kami secara akademisi begitu, ya. Dan itu bertentangan sekali dengan apa yang kami kerjakan saat ini. Dan bagi saya, teman-teman ya, itu sudah cukup buat saya untuk tidak ada di bisnis ini. Ya, dan itu yang saya bergumul sekali ya, bagaimana saya bersama Semureta kami bisa berada di bisnis ini ya, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Itu perkenalan singkat ya, Semureta langsung.
Ya, kalau saya itu namanya semu itu ya artinya adalah pendamping hamba Tuhan, pendamping pendeta atau pendamping cuantau kalau misalnya di Mandarin Church ya. Jadi saya dipanggilnya semu gitu ya kan ya. Nah, saya adalah guru agama teman-teman ya. Yang saya tahu ya pokoknya keluar dari seminari itu ya udah kita itu udah diajarin gitu ya sebagai seorang istri pendamping gitu ya. Kita harus bisa menyangkal diri lah gitu ya kan ya. Jadi yang didahulukan itu adalah suami, teman-teman ya. Suami ngomong apa kita harus ikut ya. Dan suami yang boleh khotbah di gereja di mimbar utama itu hanya lelaki, teman-teman ya. Kalau perempuan itu jarang dikasih kesempatan untuk ada di mimbar utama. Nah, itu gereja kami gitu ya. Jadi kaku banget ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi sehingga akhirnya kita itu taunya pokoknya hidup itu adalah penyerahan diri. Hidup itu adalah persembahan diri di mezbahnya Tuhan gitu ya. Enggak ada lagi yang kuingini di dunia, hanya Tuhan. Hanya berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, itulah doa kami juga teman-teman. Itulah panggilan kami juga teman-teman. Tapi dimengertinya, dipahaminya, enggak keluar-keluar tuh ya, enggak boleh keluar-keluar gitu ya kan ya. Padahal enggak juga ya teman-teman ya. Boleh ya keluar-keluar teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi latar belakang kami seperti itu teman-teman. Saya sama-sama sama Bokso Anton sama-sama di satu seminari. Ya. Oke. Ya, jadi singkatnya teman-teman, selimut kami ini terlalu berat sekali gitu. Terlalu nyaman buat kami. Ya, jujur ya. Orang kalau mau jadi pimpinan di gereja, teman-teman, jadi gembala sidang ini ya, saya kasih contoh ya, saya bocorin ya, itu kurang lebih umur 45 tahun loh. 45 tahun baru bisa duduk di pucuk tinggi. Saya umur 25 sudah duduk di atas. Jadi saya ini boleh dibilang masak sebelum waktunya. Ya kan, dari teman-teman saya yang lain tuh bahwa mereka bilang saya pimpinan di Kaimtong Tasikmalaya, itu gereja besar luar biasa mewah dan luar biasa itu. Saya umur 25 sudah jadi pucuk pimpinan di situ, tidak perlu tunggu umur 45. Ya, Semureta suaranya bagus, saya pemain pianis jazz ya. Jadi kalau kita combine ya sudahlah ya, itu udah dicari di sana sini gitu. Kami belum lulus aja sudah diincar-incar sana sini teman-teman. Jadi untuk apa saya ada di sini? Ya, untuk apa saya ada di sini teman-teman ya? Akhirnya teman-teman ya, dengan proses waktu yang ada, saya menyadari teman-teman ya, bahwa tanggung jawab keluarga saya itu saya tidak boleh titipin ke gereja. Tanggung jawab keluarga saya tidak boleh titipin ke jemaat saya. Jemaat saya itu kerja keras untuk dirinya, bukan untuk saya. Ya, saya harus bertanggung jawab terhadap apa? Diri saya dan keluarga saya. Kenapa teman-teman? Ini yang saya dapatkan dari leader saya, Ko Alim dan Ci Aci. Ya, misalkan teman-teman, kalau saya mati ini teman-teman, apakah Bu Reta, Semureta bisa gantiin saya jadi pimpinan? Nggak bisa. Eben sama Kaleb apa bisa ganti saya? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Dan sorry to say teman-teman ya, di saat pandemi seperti ini teman-teman ya, rekan-rekan saya ya, kasihan ya, yang sama-sama pendeta ya, mereka kesulitan sekarang. Mereka kesulitan teman-teman. Bahkan baru berapa hari yang lalu ada rekan bilang sama saya gini, Ton, kamu sekarang enak ya, dibilang saya. Gue baru sadar ya, di seminari setelah lulus, gue baru sadar kalau gue nggak bisa bikin kue. Gue nggak bisa jualan, nggak bisa jahit, nggak bisa ini segala macam. Undangan khotbah nggak ada dan lain sebagainya. Teman-teman, kita bersyukur banget ya, apa yang kami alami, ya itu adalah sesuatu yang tidak mudah kami lewati karena kami harus bakar selimut kami. Ya, kami harus bakar jubah kami dan itu adalah selimut kesombongan. Jubah ini saya nggak bisa bakar karena ini pemberian anugerah dari Tuhan. Yang saya hanya bisa bakar adalah jubah kesombongan saya. Nah, itu yang ingin saya sharingkan sama teman-teman malam hari ini. Saya lanjut ya teman-teman ya. Dulu Pak Oke. Anton, menarik ya.
Bapak Pendeta juga bisa sombong ya. Bongkar-bongkar rahasia nih. Iya, teman-teman ya. Pada akhirnya kami tuh nggak bakar panggilan kami tetap jadi hamba Tuhan ya, makanya kami tetap pakai boksu dan semu. Ini menjadi satu reminder buat kami berdua bahwa kami tetap hamba Tuhan. Panggilan Tuhan mau kemana aja kita lari, kalau Tuhan sudah tetapkan kita hambanya, itu kita nggak akan bisa lari, teman-teman ya. Jadi kita tetap hamba Tuhan. Nah, tapi yang kita bakar di sini adalah selimut kesombongan. Nah, ya baru tahu ya, Bapak Pendeta juga bisa sombong, teman-teman. Namanya juga manusia ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, bagaimana ya kita bisa mengalami kemenangan melawan selimut, ya, menang melawan rasa nyaman kita, kehormatan kita, kebanggaan kita, ya, prestasi-prestasi produk masa lalu kita, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan terhadap hal-hal itu ya? Saya selama 5 tahun saya gumulin satu kata, teman-teman, ya, brave, ya, brave. Filosofi brave ini yang saya menjadi filosofi di dalam tim saya, grup saya ya. Brave itu berani menghadapi dan menahan rasa sakit atau bahaya atau menunjukkan keberanian ya. Berani menghadapi dan menahan rasa sakit atau bahaya, menunjukkan keberanian. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis Vision Alliance ya, kita harus berani menghadapi dan menahan rasa sakit ya di dalam bisnis ini ya. Teman-teman, saya kenapa bilang Ko Weliang sama Ci Yung Yung itu panutan saya. Saya masih segar di ingatan saya. Ya waktu Ci Yung Yung sakit sebelum ke Penang di Rumah Sakit Mayapada ya, kita datang doain, saya berdua sama Semu, ketemu Ko Weliang itu kita berdoa. Lalu tidak berapa lama mereka ke Penang. Nggak lama kemudian, teman-teman, singkatnya, saya kan di UOB. Saya memang tahu Ci Yung Yung sudah pulang, baru pulang. Saya di UOB duduk di belakang, ya, sama Semureta. Tiba-tiba ada satu wanita duduk di samping saya. Saya kaget sekali, Ci Yung Yung. Kan baru pulang operasi, baru kemo. Harusnya Ci Yung Yung itu di rumah tidur. Bisa aja bilang sama Bu Tantri sama Pak Agus, gua kan lagi sakit. Enggak loh teman-teman. Ya datang loh di UOB loh, bukan di Zoom ya. Bukan di Zoom loh, di UOB loh. Anda bisa bayangkan tuh. Saya aja malu itu. Waduh, saya Korea gila ya. Aduh, kita mesti belajar nih. Maka teman-teman, saya nggak heran. Ko Weliang sama Ci Yung Yung mereka sukses berhasil di bisnisnya. Saya mah nggak heran. Kenapa? Karena mereka sejak awal itu mental brave-nya itu udah berasa banget. Berani menghadapi segala sesuatu dan berani menahan rasa sakit. Dan berani menghadapi bahaya. Dan untuk menghadapi bahaya harus dihadapi dengan apa? Dengan keberanian. Harus dengan keberanian. Nah, teman-teman, brave ini saya bagi 5 hal, teman-teman. Sebelum ke 5 hal, Pak Anton, di sini saya pengen menambahkan ya teman-teman, mental brave itu hanya bisa dipakai ya sebutan brave, you brave gitu ya kan ya. Itu untuk mereka yang siap untuk menjadi pahlawan, teman-teman. Yang berani berperang untuk dan membela orang lain. Itu ya. Itu pahlawan-pahlawan yang gagah berani, itu mentalnya harus brave. Ya, jadi itu dikenakan hanya untuk kepada para pahlawan. Nah, lalu kemudian makanya di sini ada gambar ini ketopong ya, ketopong prajurit yang kita pakai di situ ya, baju zirah ya teman-teman ya. Jadi itu untuk menunjukkan kepada kita ini adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Kita ada di sini untuk mereka, orang-orang yang kita kasih. Kita mau berjuang, kita mau berani berdiri di depan ya untuk membuka jalan buat anak-anak kita, buat orang-orang yang kita kasihi, buat orang tua kita ya, melalui kita, maka jalan dan berkat Tuhan terbuka gitu ya teman-teman ya. You must be brave ya. Oke. Nah, brave itu kami berdua pikirin selama 5 tahun loh.
baru keluar ini. Ya. B yang pertama itu humble, yang kedua R itu integrity, A itu smart, V itu visioner, dan E itu persistence. Ya, saya akan jelaskan kepada teman-teman yang satu dulu. Ya, teman-teman ya, kemenangan melawan selimut ya. Kita mau sukses di bisnis asuransi Allianz, ya. Yang pertama kita mesti humble, ya humble. Nah, saya mengajak teman-teman kita baca ini ya, tapi dalam hati saja ya. Saya akan baca, tapi teman-teman ikut baca dalam hati ya. 2, 3. Saya menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga saya siap melewati proses pengembangan diri. Teman-teman, saya pendeta. Kalau di luar sana saya jago, teman-teman. Saya kuasai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 66 kitab, teman-teman. Bahasa Ibrani, Yunani, itu makanan sehari-hari, teman-teman. Tapi kalau di bisnis vision Allianz, saya mah bodoh. Saya nol, saya nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi ketika saya mau sukses di bisnis ini, saya mau berhasil di bisnis ini, ya, saya mau menang terhadap selimut saya harus humble. Saya harus belajar merendahkan diri saya serendah-rendahnya supaya tidak ada lagi yang bisa merendahkan saya. Kenapa? Karena saya sudah merelakan diri saya, merendahkan diri saya serendah-rendahnya sampai titik yang paling bawah, sehingga siapa lagi yang merendahkan saya. Jadi ketika ada orang yang merendahkan saya nggak marah. Ketika ada orang yang menghina saya nggak perlu emosi. Ketika saya prospek, ketika saya rekrut, tidak ada yang mau, saya nggak kecewa. Kenapa? Karena saya belajar di sini bagaimana apa? Menjadi orang yang humble, rendah hati. Ini keren banget teman-teman ya. Kenapa? Karena saya melihat ya, jubah saya ya sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang pendeta, ya, saya harus lepaskan itu. Ketika saya mau sukses di bisnis ini, saya harus mempercayakan diri saya kepada leader saya. Dalam hal ini Ko Alim dan Ci Aci. Dalam hal ini Ko Weliang dan Ci Yung Yung. Kalau saya mau sukses, saya harus percaya kepada Ko Weliang dan Ci Yung Yung. Saya harus rendah hati. Walaupun di luar sana saya lebih hebat daripada mereka. Misalkan kita sebagai BN, kita sebagai BP, kita sebagai tim grup Big Dream Vision, mungkin di luar sana kita lebih hebat daripada leader kita. Tapi untuk soal Allianz, ya, leader kita itu lebih senior dari kita. Ya, lebih hebat, lebih pintar, lebih jago dari kita. Ya, teman-teman, humble ini harus menjadi karakternya seorang pahlawan. Ya, dia harus bisa mengalahkan dirinya dulu, baru dia bisa mengalahkan orang lain, teman-teman. Ya, dia nggak akan bisa mengalahkan orang lain kalau dia nggak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Humble itu adalah mengalahkan diri sendiri, ya teman-teman ya. Nah ini saya kita menggambarkannya dengan padi ya. Padi makin dia berisi, dia makin menunduk teman-teman. Nah begitu juga teman-teman di bisnis ini ya teman-teman. Itu layar biru, gampang teman-teman. Untuk dapetin income 100 juta, ya 322 juta, bahkan dijanjikan 1,2 M. Itu udah terbukti, udah ada rumah contohnya. Jadi kita semua menuju ke sana. Kalau punya duit banyak, kebanyakan di luar sana tuh begini ya teman-teman. Kepalanya tuh naik ke atas. Ya, jangankan ya orang yang bukan hamba Tuhan ya. Yang hamba Tuhan juga begitu teman-teman. Ininya bisa begini. Naik ke atas ya teman-teman ya. Dia cuma memperhatikan jemaat-jemaat yang kaya akhirnya, yang yang di bawah, yang mungkin menengah ke bawah nggak gitu diperhatiin. Ada kan yang kaya begitu juga, ya kan ya. Nah itu namanya manusia, ya kan ya. Kita nggak usah kecewa sama yang kaya begitu. Itu namanya manusia ya. Kalau kita ngerti ini ya, kita yang penting kitanya, nggak usah lihat orang. Jangan pernah tersandung dengan orang lain. Jagalah diri supaya nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Gitu aja ya teman-teman ya. Jadi be humble teman-teman. Makin diberkati Tuhan di bisnis ini,
makin rendah hati ya. Dan teman-teman. kita lihat ya, orang-orang Apalagi yang belum dapat income lagi Nah, ya. orang-orang yang sukses di sini luar biasa, itu humble-nya minta ampun. Ya, saya sendiri kenapa Boksu sama Semu kok ada di sini? Karena saya melihat itu. Ya, begitu humble-nya orang-orang yang sukses di sini, dan luar biasa ya. Sebelum mau jadi BP, jadi leader, ya. Seorang BP itu bukan cuman harus bisa memimpin, tetapi dia juga harus bisa dipimpin. Ya, bagaimana mau jadi BP kalau tidak bisa dipimpin? Karena nanti dia jadi BP, dia memimpin. Nah, sebelum dia memimpin, dia mesti harus seluas-luasnya bisa dipimpin. Dari belajar dipimpin, dia akan belajar memimpin. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Ya, oke, itu B yang pertama. R yang kedua, integrity. Ya, baca sama-sama ya di dalam hati ya. 2, 3. Saya akan bersikap jujur, transparan, dan konsisten terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Teman-teman ya, kita harus punya integritas. Mau sukses di bisnis ini harus punya integritas. Harus jujur, transparan, konsisten terhadap nilai-nilai moral, prinsip, etika yang kuat. Ya kan? Kalau tidak prospek, ditanya sama leadernya, minggu ini gimana aktivitasnya? Oh, saya prospek, padahal tidak prospek. Ya. Ada tim saya, teman-teman, bilang sama saya, Boksu, saya sudah sudah prospek 90 orang. 90 orang. Terus saya minta begini, you punya agenda mana? Tunjukin sama saya. Nggak bisa tunjukin. Maka sekarang teman-teman, tim saya itu kalau mau ngomong sama saya mikir 2 kali. Jadi kalau mereka nggak prospek, mereka bilang, iya memang tidak yang maksimal sih minggu ini Boksu nggak prospek gitu. Itu lebih aman, lebih bagus. Iya kan? Di sini bukan tidak boleh salah, teman-teman. Bukan tidak boleh salah. Salah itu nggak apa-apa. Salah di awal nggak apa-apa daripada salah seterusnya. Ya, salah itu nggak apa-apa. Tetapi kalau salah, ngaku salah itu yang luar biasa, teman-teman. Nah, kita belajar punya integritas di sini. Iya kan? Kita harus belajar punya integritas di sini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak ditutupi, tetapi kita transparan. Ya, sehingga apa? Kita bisa mendapatkan banyak dukungan, banyak support dari siapa? Dari leader kita, Ko Liang sama Ching Yung Yung, dibandingkan kita tertutup. Iya kan? Dari komunitas yang hebat, yang saya rasa auranya seperti ini, kita mesti harus apa? Kita harus open, kita harus terbuka. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan support gitu. Jadi keterbukaan itu luar biasa, teman-teman ya. Keterbukaan luar biasa. Ya, integrity di sini kan pengertiannya itu ini terkait juga ya hubungan kita dengan Tuhan, ya kan ya. Itu yang bisa juga membuat kita sukses, teman-teman. Integrity itu juga adalah hal yang baik kita lakukan bukan untuk mendapatkan pujian gitu ya, tetapi memang kita memang baik gitu loh. Ya. Jadi kita melakukan baik ya memang karena kita anak Tuhan. Karena kita memang tahu itu hal yang harus kita lakukan gitu ya sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, jadi sesama manusia ya harus jujur gitu ya. Jadi enggak depan belakang sama ya, ngomongnya depan belakang sama, teman-teman. Nah, seringkali saya juga mendapati ya kita itu kadang-kadang ya teman-teman ya kita kan pengen nih bisnis ya, tapi kita kadang-kadang nggak tahan nih ya dengan teguran dari leader kita gitu ya kan ya, nggak tahan nih dari dorongan leader kita ya, padahal leader kita tuh pengen kita sukses loh teman-teman ya. Nah karena nggak tahan, ujung-ujungnya teman-teman ya kalau ketemu leader kita bye-bye teman-teman ya, bye-bye. Tapi kalau di belakangnya ketemu teman-teman BE yang lain, ketemu teman-teman BP yang lain, ngomongin leader kita, teman-teman. Ya kan ya? Nah, ini teman-teman gimana integritasnya, teman-teman ya? Kita nggak boleh gitu, teman-teman. Depan belakang harus jelas ya. Depan belakang harus sama, teman-teman. Jangan di sini Maya kan ya. Lebih baik ya, teman-teman ya, kita jujur sama leader kita. Baru kita bisa dibantu, ya. Orang yang nggak transparan gimana mau dibantu, ya kan ya. Nah, jadi di sini perlu banget kita punya mental integritis, ya, karakter integrity. Oke,
Lanjut ya, Berintegritas. waktu kita berjalan Mm-mm. terus ya. Yang berikut adalah smart ya. Smart ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Saya mampu mencerna apapun dengan sempurna, sehingga memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang asuransi, dan pengetahuan tersebutlah yang menjadi senjata utamanya. Saya akan menunjukkan kedisiplinan yang teratur, sehingga mampu mengerjakan setiap hal yang diperintahkan. Ya, teman-teman ya, di sini kita mau tidak mau teman-teman, jadi BP, jadi BE mesti smart. Mesti smart, nggak bisa. Ya, saya apalagi semu ya. Kalau ada leader yang ngajar, dia catat, dia catat itu sampai bukunya itu sampai udah kayak apa di sini gitu. Siapapun pembicaranya dia catat teman-teman. Kok gue nggak kepikir ya? Tuh. Kok nggak kepikir ya? Kok dia bisa pikir begitu ya? Gitu. Semua begitu tuh. Catat lagi. Nggak ngerti tanya sama Ko Alim sama Ciaci. Nggak ngerti tanya sama leadernya. Ya itu smart begitu. Jadi lihat BP1, BP2 sampai BP5 kita lihat, kita pelajari gitu. Next kita bisa ngajarin tim kita. Kita nggak bisa bilang, sudahlah, nggak apa-apa lah, yang penting saya training, yang penting saya meeting. Nggak bisa. Saya juga ikut meeting, saya belajar teman-teman, gimana cara mimpin meeting. Saya belajar, saya catat, nggak ngerti, tanya sama leader, belajar lagi. Ya, saya ingat ya, awal-awal jadi BE ya, ke UOB ya, sama Ci Aci Ko Alim. Ci, masuk kelas berapa? BP1, Pak Anton. Masuk saya. Sabtu berikutnya saya datang, Ci, saya masuk kelas berapa? BP1, Pak Anton. BP1 lagi, masuk lagi BP1. 3 minggu saya datang lagi, Ciaci saya masuk kelas berapa? BP1 lagi, BP1 lagi, BP1, BP1. Iya kan, BP1 terus gitu. Saya baru paham. Ya, kenapa? Karena saya tidak bikin janji temu. Saya nggak prosek-prosek orang, saya gengsinya masih tinggi, namanya pendeta. Iya kan? Jadi saya nggak lulus, masuk lagi BP1, masuk lagi BP1. Saya baru paham, daftar nama nggak ada, janji temu nggak ada. Iya kan? Tapi sudah tahu nggak? Sudah tahu teorinya. Tahu, tapi nggak pernah dilakukan. Jadi yang smart itu adalah saya tahu, tapi saya juga melakukan apa yang saya tahu, supaya saya memang tahu benaran gitu. Teman-teman ya, saya tuh punya prinsip begini teman-teman ya. Kita pengen jadi orang yang hebat gitu ya. Kita mau punya income yang besar ya. Pertanyaannya teman-teman, Anda layak dibayar berapa? Bagaimana mungkin ya kita itu nggak pinter, nggak smart, kita nggak mau belajar, kita nggak mau mengasah diri, berjuang ya di bisnis ini untuk lebih pintar dan lebih pintar lagi ya teman-teman, baik itu ngurusin klaim, baik itu prospek nasabah, baik itu menyelesaikan banyak hal ya, admin lah begini begono ya kan ya teman-teman, bahkan udah jadi ini nih ya, bahkan ya income bertambah, teman-teman harus belajar juga ngomong testimoni di depan teman-teman yang lain loh teman-teman ya, belajar bikin PowerPoint gitu ya. Wow ya teman-teman, kalau teman-teman nggak mau ya dididik untuk menjadi lebih pintar ya dan menjauhi segala sesuatu yang sulit ya teman-teman, Anda layak dibayar berapa? Pertanyaannya gitu. Ya. Jadi buat saya seperti itu teman-teman. Betul. Ya, kita punya bawahan ya teman-teman ya. Kita punya BE ya teman-teman ya. Haram hukumnya buat saya, BE saya lebih pintar daripada saya. Tapi bisa nggak BE lebih pintar? Bisa. Ya itu kita mesti terima ya, mesti rendah hati. Banyak anak-anak muda yang cepat belajarnya gitu loh, ya kan ya. Tapi maksud saya, kita harus lebih ahli dong dari orang yang kita rekrut. Nah, harus belajar gimana gitu loh, semakin hari semakin lebih baik gitu loh. Ya kalau kalah ya udah akuin sih gitu ya. Tapi kita berjuang dulu yang terbaik dari diri kita. Makanya kan dibilang saya mampu mencerna apapun dengan sempurna. Jadi belajar apa? Mendengar. Kalau mau pintar itu belajar mendengar. Terus mencerna. Ya kan? Di sini kan banyak ada BE-BE juga kan selain BP,
ada BE juga. Teman-teman, ini teori saya sendiri aja ya, nggak ada di buku. Ini saya bikin sendiri aja. Ya, biasanya kan kita tanya, leader itu, pemimpin itu dibentuk, diciptakan atau dilahirkan? Ada yang bilang tiga-tiganya. Betul ya? Pemimpin itu dibentuk, Bok Suwanton. Yes, 100. Pemimpin itu diciptakan. Yes, 100 juga. Pemimpin itu dilahirkan. Yes juga. Kebanyakan kita lupa yang nomor 4. Pemimpin itu dibayar. Ya, itu teori saya. Nggak ada di buku yang pemimpin itu, leader itu dibayar. Nah, mau dibayar berapa? Mahal atau murah? Itu juga pilihan. Ya kan, kalau mau dibayar mahal, ya jadi orang yang smart. Ya, saya aja teman-teman, pendeta aja sekarang kalau di gereja nggak cukup S1, S2 saja belakangan saya dengar ya, itu sudah nggak boleh, sudah nggak zaman. Pendeta malah mesti S3. Itu artinya apa? Wah, ya kan, artinya apa? Orang yang dekat dengan kita kan juga mendapat makanan dari kita. Kalau misalkan pendetanya makannya rumput kering, gimana jemaatnya? Sama teman-teman, di bisnis ini juga sama. Orang mau ikut kita, mau direkrut sama kita, mau jadi tim kita, kita harus tahu sebagai seorang pebisnis di insuran, ya orang-orang yang ikut kita ini, kita bisa nggak memimpin mereka, mengajar mereka, bela mereka juga loh teman-teman. Ya kan kalau lagi ngeklaim klaim gitu kita mesti bela ya. Ini macam ya, betul ya. Iya, macam semua ini lagi ngurus apa? Ada 5 yang meninggal ya. Iya, tapi udah satu, cair 2. Sudah 2 cair, tinggal 3 lagi. 3 lagi. Ya, nah itu kan butuh apa namanya? Butuh kecerdasan dari sisi yang lain begitu ya. Dan teman-teman ya, ini kembali lagi ya perlu humble loh ya kan. Kita kadang-kadang merasa kita mah gampang ya, gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya. Kita banyak belajar dari Ciaci juga ya kan belajar, ya. Nah itu. Oke, saya lanjut ya. Tinggal dikit lagi. Nah, yang berikut visioner ya. Visioner ya, sama-sama ya, 2, 3. Saya memiliki kemampuan untuk melihat ke depan, melebihi penglihatan orang lain, dan saya akan merealisasikan masa depan dengan jelas dan tegas. Teman-teman, saya nggak pernah pikir layar biru. Nggak pernah. Saya nggak pernah pikir itu akan menjadi income saya saat ini. Ya, nggak pernah, teman-teman. Tapi ketika saya mau ada di bisnis ini, saya kerjakan ya, teman-teman ya, harus punya visioner, melihat apa yang orang lain tidak lihat. Itu visi. Ya, nah, apakah kita yakin tidak bahwa kita suatu saat akan mencapai itu, sama seperti leader kita, Ko Weliang sama Chi Yung Yung. Ya, itu kita boleh bertanya begitu. Ya. Kalau kita punya kemampuan untuk melihat ke depan, saya terlalu yakin teman-teman, kita juga sudah tidak punya waktu melihat penolakan, tidak lagi punya waktu melihat penundaan, ya kan? Kenapa? Karena saya punya keberanian untuk melihat ke depan. Ya, yang belakang itu sudah tidak ada lagi efeknya buat saya gitu. Saya bergerak maju, bukan lagi mundur begitu. Ya kan? Nah, ini yang membuat saya bersama Semureta ya, kenapa kami tetap ada di bisnis ini dan kami bisa bertahan dan kami bisa berhasil karena kami bisa melihat masa depan keluarga kami. Ya, teman-teman, layar biru itu betul ya dirangkum atau disederhanakan oleh Ko Deni dan Ci Inge. Kita bersyukur banget ya sehingga kita gampang melihatnya. Saking gampangnya teman-teman ya. Banyak yang nggak bisa mempercayainya, ya kan ya. Banyak yang nggak bisa mempercayainya teman-teman ya. Nah, teman-teman, penting banget di sini kita gambarannya elang ya. Elang bisa melihat jauh teman-teman. Bahkan ya elang itu di tengah badai ya dia bisa terbang lebih tinggi daripada yang lain. Teman-teman bisa lihat nggak bahwa bisnis kita ini di tengah badai COVID kita bisa terbang lebih tinggi loh. Ya. Ya mungkin teman-teman yang baru join ya saat ini belum ngalamin income yang begitu besar. Tapi saya kita yang udah lebih dulu BP senior di sini, kita bersyukur banget teman-teman.
Teman-teman, di depan itu ada banyak badai-badai yang harus kita lewatin loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak? Layar biru itu solusi buat kita. Bisa lihat nggak? Ini yang akan menolong saya menghadapi badai-badai lain di depan. Ya tentu aja badai kehidupan yang bisa mempengaruhi income kita, teman-teman. Bahkan resiko kehidupan yang kita akan hadapi yaitu pensiun, ya udah sakit, ya kan ya tua gitu ya kan ya. Nah, tapi gimana caranya kita tetap bisa melewati masa-masa sulit itu? Teman-teman bisa lihat nggak layar biru itu solusi kita semua? Ya. Nah, ini penting banget teman-teman. Marilah kita sama-sama ya menanyakan kepada diri kita ya. Mari bersama-sama, kita ini udah punya mata elang belum? Ya. Kita udah bisa melihat belum yang ada di depan kita itu luar biasa. Income-nya fantastis dan itu punya saya. Jadi jangan bilang itu punyanya Kodeni, itu punyanya Ci Aci, oh itu punyanya Ciyung Yung sama Koweliang gitu ya. Itu bukan punya saya. Saya mah nggak bisa. Saya mah nggak mampu. Saya mah itu mah bukan panggilan saya. Itu mah bukan gua banget. Ya udahlah teman-teman. Berarti teman-teman nggak visioner. Teman-teman nggak bisa lihat layar biru itu adalah miliknya teman-teman. Itu seperti berkat Tuhan yang udah disediakan, tinggal ambil teman-teman. Ya, berkat Tuhan yang disediakan tinggal ambil. Ya, keputusan ada di kita. Mau ambil apa enggak? Gitu doang sih. Ya, teman-teman ya. Oke. Yang terakhir ya, teman-teman ya. Nah, ini. Yang terakhir adalah persistence ya. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Saya meyakini untuk sebuah kesuksesan dibutuhkan kegigihan yang tinggi, tekad yang besar, tahan banting, siap tangguh untuk mencapai target. Ya, oke, teman-teman, ya mungkin ya nanti nyambung. Oh ininya ditutup dulu ya, stop share dulu. Sorry. Teman-teman ada video nih ya dari kita ya buat teman-teman ya untuk lebih jelas tentang visioner sebetulnya. Ini pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Tapi nanti ada hal yang saya mau tunjukin karena tidak semua lihat sih. Ini juga yang lihat Semureta sih sebenarnya. Saya sih lihat tapi saya nggak ada lihat kalau dia orangnya detail. Ya. Oke, silakan Rafael.他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。
我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。 Ulang lagi, Rafael. Apa sebelumnya? Mundur dikit, nanti di pause. 因为现在还 Mundur dikit, Ya. pause. Mundur lagi, nanti di pause. Aku mau kasih tunjuk yang ini. Nah, Maju setelah. lagi, setelah. Maju lagi. Dikit lagi. Dah, Ya, dikit lagi. dikit Lagi. Ya, Agak udah, gitu. Nah, teman-teman lihat nggak itu? Iya kan? Ini kan sudah semua tahu ya, dia dari kecil, lalu kemudian ya kemarin Olimpiade kan juara 1 tenis ya. Main nangis. Lihat ya, itu main ya tenis. Match-nya ditaruh begini di atas, sambil disuruh lihat apa itu, rumah-rumah contohnya itu. Pemain-pemain tenis top nomor 1 di dunia itu. Ditempel di situ, pandangin, tetapin, liatin tuh. Iya kan? Tuh. Teman-teman ya. Ya, ini menarik banget Ini menarik loh, teman-teman ya. Menarik loh. Itu visioner loh, teman-teman. Teman-teman tuh layar biru itu dipajang di mana, teman-teman? Setiap hari diliatin, teman-teman. Karena itu akan jadi income teman-teman. Itu seperti itu tuh ya, dia pajang di situ ya. Ditatapin Dia tatapin tatap loh. terus tuh. Ternyata memang itu kalau kita lihat ya kemarin tuh kan Visualisasi ya. visualisasinya dari Pak Basuki ya kan ya, main pro gaming ya kan ya, diperkatakan kalau ini disuruh lihat, dipandangin teman-teman ya. Nah, layar biru itu dipajang, teman-teman. Sekarang gantian, dia punya gambar kan ditaruh di situ kan, juara 1 dunia ya. Jadi itu menjadi rumah contoh kita. Rumah contoh gitu, kita, ya kan, teman-teman. ya? Nah, itu dia teman-teman, setiap hari kita harus lihat dan doakan. Imani, visualisasikan tahun berapa kita akan menikmati income itu. Dan yakin pasti bisa. Ya, gitu ya teman-teman ya, itu visioner. Kita balik ya. Oke, balik ya Rafael. Thank you. 还是要自己要去努力。 Matiin aja udah. Matiin aja ya, matiin aja. Udah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini persistence. Oke. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman ya, kalau kita bisa melihat ke depan teman-teman ya, saya kira kita gampang, air mata turun kita sekali lagi. Jalan lagi. Ya. Saya waktu jalanin bisnis ini teman-teman ya, jadwal khotbah saya langsung di cancel. Mereka bilang, Boksu, kami dengar Anda bisnis di asuransi, maaf ya, jadwal khotbahnya kami cancel. Padahal itu boleh dibilang satu-satunya pemasukan saya. Telepon semua, orang semua bilang, itu Boksu Anton lari dari panggilan. Udah kasihan tuh hidupnya, kasihan ya, sampai jalanin seperti itu. Teman-teman, saya diomongin. Ya, setiap jam 4 pagi bangun, dia nangis doa sama Tuhan. Tuhan, kita salah apa sih gitu? Jalan gelap di depan itu seperti apa? Nggak ngerti kita. Ya, saya tiap hari ngantar anak saya naik angkot dari Cimone ke sekolahnya dia. Ya. Lalu kemudian saya jemput Semu dari sekolah IPK BSD, naik angkot 3 kali. Saya jual mobil saya karena saya sudah resign dan saya tidak ada pemasukan. Semua dari situ, teman-teman, ya. Saya susah hidup saya. Sampai terakhir dosa saya yang paling terbesar, teman-teman, saya belikan sepatu buat anak saya Ebenezer, itu yang harga 20.000 di Sinta, waktu Sinta masih buka. Saya beli, teman-teman, harga 20.000 kok Joni. Dia pakai 2 bulan, langsung kebuka depan itunya. Dan dia jalan, dia seret-seret. Ya, dia nggak berani minta sama saya. Dia bilang sama adiknya, Kaleb, kalau kita kemana-mana, jangan minta sama papi mami. Papi mami kagak ada duit. Anak saya bilang begitu, kelas 5 SD sama kelas 3 SD, waktu kami join di bisnis ini. Ya, teman-teman ya. Tapi kami punya visioner. Kami bisa lihat ke depan.
Maka kami persisten, kami tahan banting, kami nggak mau kelihatan manja di depan anak kami. Atau kita bilang, ayo selimut kami kita ambil lagi deh selimut kita deh, kayaknya kita salah ini, udah selimut bagus-bagus kita tinggalin begitu. Enggak, kita tetap jalanin teman-teman. Ya, dan dalam masa pergumulan seperti itu teman-teman ya, ini yang saya bisa bagikan. Ya, teman-teman di bisnis ini kita belajar humble. Kami berdua sarjana. Orang sampai bilang sama kami, jarang ya suami istri sekolah S2 doh. Bareng kuliahnya, bareng wisuda juga teman-teman. S2 loh. Bangga buat kami bangga banget. Kami pelayanan nggak ada masalah. Kami dipakai luar biasa di mana-mana teman-teman ya. Nggak ada masalah teman-teman. Masalahnya cuma satu, kami kurang humble aja. Kami perlu humble untuk sukses di bisnis ini, perlu humble. Ya teman-teman, jadi ya saya mau tambahin gini ya teman-teman ya. Kita itu waktu jadi BE ya, kita itu pelayanan di Karawang. Jadi kita itu Jakarta Karawang. Setiap Ibu Yung tahu juga ya, kalau misalnya hari Sabtu tuh buru-buru pulang itu ke Karawang ya kan ya. Jadi kita itu pelayanan di Karawang teman-teman. Ya nggak ada masalah ya, tapi itu benar-benar kita merasa bahwa kalau kita ke Jakarta Karawang, anak-anak kita tinggalin setiap hari teman-teman. Dan orang tua kita nggak bisa bawa nih ke Karawang. Jadi akhirnya kemudian saya memutuskan untuk udah dah kita harus jalanin bisnis ini. Nah, waktu kita mau jalanin bisnis ini, ya teman-teman, kita nggak mau di dua kaki gitu loh. Jadi kita juga nggak enak lah ya, kita profesional lah sama gereja juga, sama bisnis ini juga. Jadi pilih salah satu lah. Akhirnya kita pilih untuk seriusin bisnis ini teman-teman. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu berani hidup dari bawah dulu, ya kan ya, dalam meniti bisnis ini. Nah, kita berani untuk kehilangan segala fasilitas untuk bisa mendapatkan yang lebih baik teman-teman. Nah itu teman-teman ya, demi anak-anak kami. Nah prosesnya ya kita belajar. Untuk memperkuat teman-teman BE ya, saya waktu itu masih jadi gembala, itu kan jarak Karawang Jakarta Cimone ya teman-teman, saya berangkat jam 4:30 pagi, jam 4 pagi setiap hari loh ke sana. Terus pulang setelah itu saya prospek loh sama semua loh. Kita sampai ke rumah jam 11 malam ke Joni, Ciyung ke Weliang. Terus besok pagi jam 4 pergi lagi ke Karawang, begitu terus setiap hari. Ya kan? Kenapa? Kami harus jadi BP nih, harus jadi BP. Ya kan, itu saya masih ke Karawang Jakarta gitu, terus jaga Cimone tiap hari ya, seperti itu. Lalu hari Minggu kalau habis kebaktian ya, mungkin kalian Ciyung masih ingat ya, kita kan ada meeting leader sama Ciaci ya, Ko Alim ya, saya langsung dari Karawang bawa anak-anak langsung ikut meeting itu di rumahnya Ciaci itu. Saya masih ingat itu teman-teman, ada harga yang harus dibayar di sini. Itu brave, itu mesti berani gitu ya, berani bayar harga begitu ya. Untuk setiap keputusan yang kita ambil itu ada harganya dan mahal banget teman-teman, itu mahal banget. Saya lanjut ya, waktu kita udah mau selesai. Nah teman-teman lihat ya, itu awal yang sebelah kiri saya datang ke Yobi pas Ciaci ulang tahun, itu saya direkrut. Kami datang teman-teman ya, si Semu masih pakai baju kos itu, pikir apa gitu, Tang Yobi pakai baju kos itu macam celana pendek dia datang gitu, iya kan. Lalu teman-teman ya, kami training di rumahnya Ciaci itu, Semureta masih pakai pakaian itu, IPK itu seragam, ya. Itu kami training di rumahnya Ko Alim Ciaci ya, sampai malam teman-teman ya. Dan teman-teman ya, apapun caranya kami sudah lewatin, ya. Ini contoh itu prospek ya, buka stand di Bandung di tengah jalan teman-teman, buka stand itu teman-teman ya. Setiap orang yang datang ya, kita prospek di situ ya, kita sampai ke Bandung teman-teman ya. Itu proses yang kami jalani teman-teman. Ya, itu proses yang kita jalani untuk berubah ya teman-teman ya. Kita mau, kenapa? Karena kita lihat visioner ini bisa membawa perubahan hidup buat keluarga kami, dan kami harus bayar harga dengan kegigihan dan ketekunan teman-teman ya. Oke. Pak Anton. Nah, terakhir ya teman-teman ya, apapun yang kita ambil, keputusan apapun yang kita ambil ya, semua itu akan manis rasanya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan ya. Dari bisnis ini kami berdua bisa ke luar negeri ya. Ini ada foto-foto yang kami rasa punya kesan buat kami ya, dan
terakhir ya, tanggal 6 Maret 2021 ulang tahun pernikahan, Tuhan pinjamkan kami sebuah rumah ya. Saya melihat ini bukan saya beli, tapi ini dipinjamkan oleh Tuhan buat kami ya. Rumah di Winona, klaster Winona di Alam Sutra, 3 lantai American Classic ya. Dan itu semua kami bisa beli dari hasil bisnis asuransi Allianz, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, apa yang diajarin oleh Ko Weliang sama Cing Yung Yung ya, ikutin saja teman-teman ya, ikutin saja. Tinggal tunggu waktu saja ya. Yang masih BE cepat-cepat jadi BP. Ya, tadi Cing Yung Yung sudah jelasin dengan begitu luar biasa, cepat-cepat teman-teman. Ya, Anda pasti bisa. Yang sudah BP, yuk tambah lagi ya, tambah lagi. Ya. Oke? Iya, akhir kata ya teman-teman ya. Kalau Anda adalah pahlawan-pahlawan keluarga, Anda harus punya mental brave. Ya, nggak ada kata kalah. Ya, untuk seorang pahlawan nggak ada kata kalah. Yang ada harus menang. Soalnya keselamatan seluruh orang-orang yang di belakangnya itu ada di tangan dia. Keselamatan para prajurit, keselamatan negara, keselamatan keluarga itu ada di tangannya dia. Oleh sebab itu nggak ada kata kalah, nggak ada kata mundur, ya nggak ada teman-teman. Yang ada adalah menang, harus menang. Bagaimana caranya, harus berdarah-darah juga. Aku harus menang. Itu ya teman-teman. Oke. Sukses buat teman-teman. Sukses buat teman-teman semua ya. Semangat. Terima kasih. Go BP, go Dubai, ya. Go MDIT. Go MDIT. God bless you. God bless you. Luar biasa. Itu tadi speech ya. Bosu Semu itu adalah speech yang kualitasnya bintang 5, benar-benar. Wah, kita berikan aplaus dulu, aplaus virtual kita untuk couple yang luar biasa ini. Oke. Nah, saya pribadi terus terang ya, saya benar-benar kaget dengan selimut yang dibagikan hari ini kan gitu kan. Oke. Nah, ini nggak lagi ngomong ya, nggak cuma ngomong, nggak cuma teori doang gitu. Kita udah melihat sendiri bahwa couple ini gimana jubah mereka, jubah Pak Anton sebagai seorang boksu kan gitu kan, benar ya. Nah di mata kita sebagai orang biasa rasanya susah untuk melihat, tapi Tuhan punya rencana baik dan sekarang boksu menjadi berkat yang buat orang yang luar biasa juga, buat orang banyak juga, benar. Banyak orang diberkati juga. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa untuk menjadi berkat buat orang banyak. Benar ya Boksu Mas Semu ya. Ya. Dan juga ya saya satu lagi tadi foto Semu sama Boksu yang di rumah tadi yang ada sama Koalim sama Ciaci, aku sering pakai buat kita sharing buat orang-orang. Nih lihat nih, ada yang bisa loh kan gitu. Itu menjadi berkat juga gitu ya. Thank you banget untuk sharingnya dan saya percaya ya teman-teman juga punya banyak pertanyaan juga, penasaran semua. Tapi saya mau coba teman-teman jika ada pertanyaan boleh kita buka chat. Saya buka 2 saja, oke? 2 pertanyaan karena juga mengenai keterbatasan waktu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di ruang chat. Kita ingin melihat bahwa kalau ada yang pengen tahu nih, ada yang mau ditanyakan juga, penasaran nih gimana sih kok Boksu Mas Semu kok bisa ya kan gitu kan. Nah kalau saya pribadi sebenarnya saya juga melihat gimana ya Boksu ya dulu ngalamin struggle ya, mau mutusin ambil Pak enggak kan, saya nggak bertanya tapi saya bisa membayangkan, tapi saya nggak bisa merasakan betapa susahnya memutuskan kan gitu kan, berpindah katanya kan gitu, bener ya Boksu ya. Ya. Boleh tanya nggak, Ko Joni? Boleh, silakan. Yuk, silakan open mic aja kalau mau. Udah di open nih kan, makanya. Yes. Selamat malam, Boksu Anton dan Cemureta. Malam. Saya Robert ya, salah satu BP timnya Ko Joni timnya Ko Joni dan Cilina. Saya itu sebenarnya penasaran ya, kan bagaimanapun kalau pelayanan, apalagi seperti jadi gembala gitu ya di gereja itu kan public figure lah boleh dikatakan kalau menurut saya gitu ya. Nah, itu akhirnya gimana sih sebenarnya? Tadi makanya waktu awal-awal kan ada yang nggak langsung support positif ya, malahan sempat call page-nya kayak ada yang di-cancel gitu. Nah, itu gimana akhirnya ini bisa, maksudnya apakah tetap bisa melayani sekarang dengan kerjaan ini juga? Itu pertama. Kedua, pasti kan
jemaat yang dilayani itu juga bisa jadi ada agen asuransi ya, dan itu mungkin ada di perusahaan asuransi lain yang jadi kayak kompetitor. Nah, apakah itu tidak menjadi semacam conflict of interest and how you handle it gitu? Ya. Thank you. Thank you banget ya, Ko Robert ya. Iya. Kamu mau jawab apa? Oke. Mau jawab? Pertanyaannya sulit sekali ya. Oke. Itu Pak Anton tuh pergumulannya. Ya, jadi kalau sekarang kan memang kesannya kan saya ngomongnya gampang aja ya, tetapi terlalu berat sih Ko Robert ya. Jujur banget gitu. Jadi gini ya, mungkin saya cerita sedikit aja ya gini. Jadi gini, kalau direktur ya teman-teman, direktur itu kalau dia mau keluar resign dari kayak perusahaannya, dia kan ngomong sama ownernya ya kan, dia ngomong sama pimpinan atas kan, dia mau keluar kan gitu kan. Nah, terus dia keluar gitu, mau direktur mau manajer kan gitu. Nah, saya ini kan di gereja, majelis kan saya angkat, sinode juga ketua saya angkat. Majelis kalau saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Kita pendeta misalkan 5 orang, empatnya setuju, dia diangkat jadi majelis. Kalau satu nggak setuju, nggak diangkat teman-teman. Ya, jadi mereka saja pimpinan di gereja, kita yang angkat. Sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau saya resign, saya ngomong sama siapa? Iya kan, itu saya bergumul teman-teman. Saya bergumul, Ko Robert begitu. Saya bergumul. Nah, gereja itu punya siapa? Punya Tuhan kan? Masa saya datang resign sama Tuhan? Wah, itu lebih. Kalau direktur ngomong sama ownernya gampang. Saya ngomong sama tuh gimana ceritanya teman-teman? Iya kan? Maka teman-teman saya sama semua prospek jemaat, yaitu dia kena batunya itu Ko Robert, kena batunya. Iya kan? Saya prospek jemaat loh. Saya prospek waktu kami masih gembala ya. Sampai diomongin, betul diomongin gitu. Maka saya kemudian ambil langkah, saya resign. Ya kan? Supaya tidak ada konflik itu. Ya kan? Tetapi kenapa saya bisa ambil langkah resign? Saya sederhananya gini, Ko Joni, Ko Robert. Ya. Tuhan bilang, Ton, gereja punya siapa? Punya Tuhan. Alliance punya siapa? Punya Tuhan juga. Ya udah, emang masalah apa kata Tuhan? Kan punya gua juga kan? Go ahead, jalanin aja. Kan Alliance Tuhan yang punya. Mobil yang punya siapa? Tuhan. Istri yang punya siapa? Tuhan. Itu kan titipan semua. Ya, terus emang lu lari dari mananya? Kalau lu merasa bahwa semua yang ada di muka bumi ini Tuhan yang punya, bukan lu yang punya, terus masalahnya di mana? Kalau lu jalanin masalahnya di mana? Ya. Teman-teman ya, saya akhirnya mendapatkan satu bijaksana seperti itu. Saya putuskan, saya kemudian resign. Tapi saya resign dari organisasi Ko Robert. Tapi saya bukan resign dari jabatan saya. Saya tetap jabatan saya dan sesuai dengan komitmen saya Ko Robert ya. Bukannya untuk menyombongkan diri ya, tapi kalau tidak sombong juga ya sudahlah mau gimana lagi ya kan gitu kan. Ya kan? Tapi jujur ya, yang cancel khotbah saya itu undang-undang saya khotbah sekarang. Ya. Dan bukannya ngomong sombong Ko Robert ya, mungkin saya salah satu pendeta se-Jabodetabek ya, kalau yang khotbah tidak dibayar. Mungkin saya salah satunya. Saya sudah komitmen gitu untuk pelayanan, saya tidak mau terima apapun, saya cukup dibayar mahal sama Alliance, tapi kalau melayani Tuhan, saya maunya gratis aja. Tapi kalau saya bisnis, saya harus dibayar mahal. Itu sih. Ya, kalau saya sih nambahin gini ya, teman-teman, saya nguatin suami saya. Ini kan penting banget ya, kalau misalnya saya nggak mau sama-sama susah sama suami saya, nggak akan jadi nih, gitu ya kan ya. Nah, jadi saya cuman bilang sama suami saya, nggak ada yang bisa menghakimi kita kecuali Tuhan. Dan jangan biarkan seorang pun menghakimi kita, bahkan diri kita sendiri menghakimi diri kita. Hanya Tuhan yang tahu pergumulan kita dan hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Ya, itu jadi yang menguatkan saya. Dan untuk menguatkan teman-teman ya, Ko Robert, tahu nggak yang dulu dalam tanda petik hina saya ngomongin saya. Sekarang ngomongnya terbalik Ko Robert.
Terbalik loh sekarang. Percaya. Buksu, keputusan lu yang dulu itu udah keputusan yang tepat ya. Puji Tuhan ya. Banyak orang yang diberkati lewat kamu. Sekarang ngomongnya beda loh teman-teman. Beda loh. 5 tahun yang lalu nggak begitu. Beda teman-teman. Betul banget teman-teman. Betul. Dan sekarang kan masalahnya benar ya, Tuhan tuh kita tuh jangan khawatir, jangan takut. Yang penting kita tahu ya hubungan kita sama Tuhan ya. Kita tahu itu rahasia kita sama Tuhan sih. Tapi teman-teman, hari ini ya Tuhan menyatakan dia tuh jadi pembela kita juga ya kalau menurut saya ya. Kenapa teman-teman? Ini ya karena COVID itu juga masalah loh untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak yang kena juga pengurangan hamba Tuhan ya. Pemecatan juga banyak. Sehingga akhirnya mereka juga harus cari pekerjaan, cari tambahan. Ada yang jual kue, ada yang jual apa gitu loh teman-teman. Ya, jadi akhirnya semuanya sama melakukan hal yang sama dengan saya. Ya, akhirnya mereka yang ngomongin kita lakukan hal yang sama sekarang, jual kopi, tawarin kopi juga sama saya. Ya kan, ya kita belilah. Kita mendukung bisnisnya dia lah gitu kan, bagi-bagi berkat. Okay. Yes. Thank you ya, Buksu Anton sama Syemureta. Saya sebenarnya di sini di malam hari ini ada salah satu tim kita itu juga hamba Tuhan. Jadi beliau juga berdoa kayaknya sampai beberapa bulan akhirnya memutuskan baru bergabung. Jadi saya memang menanyakan ini untuk memberikan juga penguatan kepada beliau, termasuk buat saya sendiri karena saya dulu waktu mahasiswa pelayanan di Perkantas, persekutuan atau universitas gitu. Terus setelah saya lulus dan sekarang saya kerja begini, itu teman-teman yang benar-benar fokus melayani banget itu nggak pernah punya uang, dalam artinya nggak cukup-cukup kan ya. Jadi mereka tiap bulan pasti minta sumbangan dari alumni dan saya lihat tuh bolong-bolong, kasihan sekali sih hidupnya, kurangan terus gitu. Jadi nggak pernah cukup gitu menurut saya. Padahal mereka akhirnya kan punya keluarga, punya anak. Somehow saya telepon sih, saya bilang kayaknya nggak boleh deh mindset itu tetap terkungkung dengan cara seperti itu. Menurut saya tiap orang tuh berhak dan boleh, orang Salomo aja boleh kaya raya menurut saya. Sekarang yang penting pada waktu kita kerja mau jualan telur, kalau di kesusaran saya lihat di seminar itu jualan telur, jualan madu, jualan itu boleh. Kalau jualan asuransi kayak nggak boleh gitu. Maksud saya, I think it depend ya, depend. Menurut saya ini juga nguatin kita semua. Mindset dari Buksu Anton dan Syemureta tadi menurut saya bagus banget. At the end itu semua tergantung niatnya lah gitu maksud saya. Karena yang menghakimi anyway Tuhan yang tahu hati kita gitu ya. Karena kalau kita punya, kita lebih punya power untuk berkati lebih banyak dan lebih luas. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Daripada kita jadi orang yang kekurangan melulu gitu jadinya. Apalagi sekarang udah bisa pelayanan tanpa dibayar, menurut saya itu keren. Thank you so much. Iya, sama-sama, Ko Robert. Oke, Pak Anton, Bu Reta, kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pak Anton, Bu Reta. Mungkin sebelumnya saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya mengenai Pak Anton, Bu Reta ya. Di saat saya join pertama kali saya sendiri ya, di saat itu ya Pak Anton, Bu Reta, saya sendiri dan saya di saat itu saya benar-benar tidak ada satu kepercayaan diri karena di saat itu saya benar-benar lagi down banget ya. Tetapi saya menemukan sepasang suami istri yang benar-benar sangat mensupport saya. Walaupun secara garis keturunan kita beda ya Bu Reta, Pak Anton ya. Tetapi saya merasa itu saya menemukan seorang Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sangat-sangat mensupport saya. Apalagi teman-teman tahu di saat saya tahu saya kena cancer, di saat itu kita sedang camp ya, Bu Reta, Pak Anton ya. Nah, saya masih ikut camp sampai selesai. Di saat selesai camp, kita semua melepaskan balon. Selesai melepaskan balon, kita makan-makan dan diajak karaoke sama Bu Aci semuanya. Kita happy-happy semuanya. Saya berusaha untuk happy. Padahal di saat itu saya sebenarnya udah nggak kuat. Tetapi teman-teman tahu nggak, di saat terakhir kita mau bubar, setelah karaoke kita mau bubar, Bu Aci bilang suruh saya ngomong ke teman-teman. Tahu nggak? Pak Anton, Bu Reta tuh nangis loh. Nangis buat saya. Mereka tuh berdoa tuh yang benar-benar berdoa tuh sepenuh hati buat saya, teman-teman. Jadi saya tuh nggak pernah bisa lepas dari sosok Pak Anton, Bu Reta yang sangat-sangat mensupport saya ya. Di saat saya down, di saat saya sekarang boleh dibilang
sudah menemukan pasangan hidup ataupun saya sudah menemukan hidup yang lebih baik ya di dulu, tetap aja pasangan ini tuh selalu menjadi satu panutan yang sangat mensupport kita gitu loh. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih sama Pak Anton, Bu Reta, terutama untuk malam ini ya Pak Anton, Bu Reta. Kami mengucap syukur banget buat tim kita. Tadi semua sudah mendengar dan kami mendapatkan satu kekuatan ya, benar-benar kekuatan yang luar biasa dari Pak Anton, Bu Reta. Thank you so much Pak Anton, Bu Reta. Mungkin William mau sampaikan sedikit. Thank you ya Pak Anton, Bu Reta. Teman-teman, saya nih kenal Pak Anton ini waktu saya setelah dioperasi dan ikut join ya. Dan kita sering pergi ke UOB itu kan setiap Senin sama Sabtu, teman-teman. Itu kan kalau Senin itu macet sekali, teman-teman tahu kalau ke UOB di Tamrin gitu ya. Nah, kita tuh pergi naik apa, teman-teman? Naik kereta, teman-teman, bareng Pak Anton sama Bu Reta. Jadi kita naik kereta dari Batu Ceper, kita taruh mobil situ, terus naik kereta bareng-bareng, pulang juga bareng-bareng. Jadi seru juga gitu loh, teman-teman. Sama teman sama Pak Agus, sama timnya Pak Agus, sama kadang-kadang timnya Pak Anton gitu loh. Jadi benar-benar have fun ya. Dan saya benar mendengar banyak kesaksian Pak Anton, terutama untuk membela keluarga. Dan saya melihatnya tuh Pak Anton ini sama Bu Reta benar, mereka is a visioner. Mereka bisa melihat layar biru ini tuh solusi buat kehidupan keluarga Pak Anton, Bu Reta. Dan terbukti sekarang ini Pak Anton aja bisa mau sekolah anaknya ke luar negeri, teman-teman. Itu luar biasa, ya. Pak Anton aja bisa, gimana teman-teman? Ya, gimana BIB kita yang baru? You are more than Pak Anton. Perjalanan teman-teman nggak akan sesulit yang Pak Anton. Pak Anton kalau cerita pengalaman sulitnya, aduh teman-teman bisa bayangin Jakarta Kerawang tinggalin dua anak laki-laki serta ibunya Bu Reta di rumah. Coba teman-teman bayangin. Terus selimut kependetaannya harus dilepasin, teman-teman. Nah, itu berat banget. Berat. Jadi kita tuh Ya. nggak ada apa-apanya ya dibandingin sama sepasang suami istri yang luar biasa ini. Saya kadang-kadang masih ngomong sama si Yung, wah lihat Pak Anton, Bu Reta tuh benar-benar kalau kita dengar ceritanya, pengorbanannya, semuanya ya teman-teman ya. Saya lihat tuh sekarang ini kita tuh lihat enaknya. Tapi ya prosesnya ya semua pasti ada teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, proses itu semua harus kita lewatin. Ya, kita harus lewatin. Setelah kita lewatin prosesnya, nah nanti itu kita pasti menikmatinya gitu loh. Ya, oke. Thank you sekali lagi Pak Anton, Bu Reta sudah sharing di grup kami. Kami mengucap syukur dan Tuhan memberkati Pak Anton, Bu Reta. Thank you, Ko Liang, Ciyung Yung. Ya, Pak sebelumnya Anton, kita Bu, foto dulu ya. Oke. Oke, kita foto dulu. Jangan ada yang chatting dulu ya, dan nyalain kamera dulu teman-teman. Sebentar ya, mau siapin medianya dulu. Ayo tanda sarangi. Sebentar ya. Yang lain belum buka kamera ya. Yang lain buka kamera ya, teman-teman ya. Nah. Sebentar, jangan ngomong. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Bentar ya, ini layar pertama. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, cuma 2 layar. Apa ya, kita 2 layar, nanti next bisa 3 layar, 4 layar, 5 layar. Berawal semua juga dari berdua ya, seperti Pak Anton, Bu Reta juga tadinya cuma berdua, sekarang grupnya udah besar sekali. Iya. Thank Oke. you ya, Bu Yung. Thank you, kita yang thank you so much. Thank you. Sekali lagi ya, Ko Liang, Ya. Ciyung Yung, Thank you. teman-teman semua. Thank you. Boksu Anton, Simu Reta. Oke, bye-bye ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Enggak. Thank you. Oke, Terima kasih, Oke, Ya. bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, saya lihat dulu. Oke, untuk Joni masih bisa terusin jadi MC,
tadi dia ketendang sih. Kalau enggak si Robert pegang Ali ya. Soalnya kita Oke, mau ini bisa nih. Kedengaran nggak suaraku? Oke, Oh, oke. udah. Oke. You're Ya, back. oke. Sorry, gue pakai gadget yang kedua tadi ketendang. Gue bingung kenapa ketendang. Oke, siap, teman-teman. Jadi kerennya hari ini acaranya, bener ya. Kita benar-benar mendapatkan surprise dari surprise ya. Kita tidak mengharapkan seheboh ini, tapi saya percaya kita banyak mendapatkan input-input positif. Dan satu lagi, tolong. Yang namanya jubah tadi kita udah lihat seorang pendeta ya, dia meletakkan semua. So, buat kita, BI lama, BP lama, BP baru, BI lama, BI baru juga semua, jangan ada lagi namanya gengsi-gengsian kan gitu. Ngapain gengsi kalau nggak bisa membawa kita kemana-mana. Oke, baik. Nah, saya mau bagi-bagi hadiah nih sekarang nih. Oke, ada hadiah. Nah, Rafael tolong bantu sama Robert tolong bantu aku ya. Aku mau kasih pertanyaan. Tolong lihat di room siapa yang kasih tanda virtual yang paling cepat, dia akan jawab. Oke, bisa nggak? Bisa bantu nggak gitu? kayaknya udah pada live ya setengahnya. Siap. Ya udah nggak apa-apa. Udah lihat ya? Lihat ya. Soalnya takutnya beda tampilan saya. Oke, kalau gitu kalau udah banyak live, aku bikin 2 aja deh pertanyaannya. Oke, nggak usah banyak. Kita sisain buat minggu depan. Oke, bulan depan. Masih banyak kok, Joni ada masih banyak. Oh, kok dibilang 28 sedikit. Oke, teman-teman. Jadi kalau yang tahu jawabannya, oke, langsung kasih emoticon jempol, oke, langsung kasih emoticon jempol di screen. Nanti panitia akan bantu lihat siapa yang paling cepat dan saya akan minta Anda untuk menjawab. Oke, ya. John, khusus Pertanyaan BE pertama. doang atau BP boleh ikut ini? Oh ya, saya ini benar. Untuk BE saja, oke. Yang BP komisi udah banyak tuh, udah nanti buat ini. Oke, buat BEB saja. Apakah Anda menyimak pertanyaan-pertanyaan dan acara kita? Kita akan buktikan sekarang. Pertanyaan pertama. Oke. Tadi Ciung Yung sudah waktu dia menjelaskan aktivitas bla 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 bla. Nah, 1. Closing rate bertemu prospek. Rasionya berapa banding berapa? Ardi, raise hand. Ardi, oke, saya persilakan Ardi. Ayo, ntar dulu sebelum jawab ya, sebelum sabar. Oh Joni, Hadiahnya- tapi sudah ada yang jawab di chat room tuh. Katanya sudah Oh, di saya chat bilang room tadi. jangan di chat room. Nggak, tetap yang jawab di chat room salah. Dia tidak mengikuti instruksi dari MC. Jadi Anda salah, oke? Tetap sesuai dengan instruksi MC yang memberikan tanda jempol di screen yang paling cepat itu akan dinotif sama teman-teman di panitia, dia akan dipanggil, oke? Nah, hadiah pertama yang kita bagikan adalah sebuah buku jurnal ya. Buku jurnal itu bagus banget ya, yang belum punya nanti bisa buat diisi semua aktivitas kita selama setahun ke depan. Oke. Tadi yang menjawab pertanyaan yang paling cepat jawab pertanyaan saya siapa? Saya mau dengar jawabannya. Ardi ya? Ya, tadi Benar. Ardi raise hand. Oke. Ardi Resen, dia yang pertama. Silakan Ardi, aku mau dengar jawabanmu. 1/4. 4/1. Terbalik. Jawabannya adalah 1/4 atau 4/1. Gimana nih? Mana yang benar nih? 4/1. 4/1. Sebenarnya sih maksudnya ngerti sih, cuma Saya kalau rasa nggak apa-apa lah. Maksudnya itu kan satu closing dari 4 prospek atau 4 kali prospek 1 kali closing itu sama. Benar sekali. Ya. Itu adalah rasio. Kita ngomong rasio kan gitu. Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk Ardi. Congratulations ya. Yes. Ya, you are the winner untuk hadiah pertama. Tolong dicatat. Tadi Ardi dari leadernya siapa? Koedi. Koedi. Wah, timnya Koedi pinter-pinter semua ini. Luar biasa. Oke. Kita lanjut yang kedua, hadiahnya lebih keren lagi. Ciung Yung, bawa nggak buku blueprint-nya? Saya mau kasih teman-teman lihat dulu. Berapa banyak teman-teman di sini yang sudah punya blueprint seperti ini? Tolong kasih lihat. Oke, ini adalah blueprint paling baru, ya. Ya, oke, paling baru. Sangat cocok dibawa di tas Anda ketika Anda prospek dan tidak bisa menunjukkan blueprint-nya, kan gitu. Bisa menggunakan buku manual, ya. 1 buku blueprint untuk Anda yang bisa menjawab. Oke. Pertanyaannya, tolong panitia bantu saya tidak terima jawaban yang diketik di chat room. Harus langsung raise hand siapa yang paling cepat. Oke. Nah, kita dengar tadi yang disebutkan Boksu sama Semu, oke?
ya. Kemenangan melawan selimut. Yang dimaksud dengan selimut itu apa sih? Hanya B saja. Yang dimaksud Boksu. Paulina. Artis selimut itu siapa? Lona tadi udah jempol duluan. Lona. Siapa? Siapa? Dia nggak bisa raise hand, soalnya pakai handphone. Dia jempol begini aja dari jauh. Oh. Iya. Oke. Oke, harus sesuai dengan aturan dengan virtual sign. Oke, jempol. Kita bisa angkat gini. Oke. Astrid. Oke, saya persilakan Astrid, silakan. Halo Ko. Yes, halo Jawabannya Astrid. mudah-mudahan betul nih ya. Apa kabar? Baik. Oke. Jawabannya keegoisan atau kesombongan diri kita sendiri. Benar sekali. Oke ya. Jadi kita harus buang selimut kita karena kita harus buang kesombongan kita, rasa tinggi hati dan egois kita. Oke. Astrid, congratulations. Anda menang hadiah kedua dan buku blueprint ini adalah milik Anda. Astrid dan timnya Robert ya, benar ya? Iya, Ko Robert sama Cisari. Oke deh. Thank you. Cucunya Ko Joni juga ya. nih. Makasih, sehat-sehat terus ya. Oke, nah sekarang nih, yang mau cash, oke, yang mau duit cash, oke, saya kasih buat Anda satu orang. Caranya sama, jangan raise hand di depan kamera, saya nggak terima aturannya. Aturannya adalah Anda harus raise virtual jempol, oke, di laptop atau komputer Anda. Oke, pertanyaan ketiga, oke ya, siap. Hadiahnya angpau Rp100.000. Oke. Oh. Ya. Oke. Sebentar. Nah, tadi Boksu ada sempat menjelaskan filosofi brave, oke. Oke, filosofi brave. Ini sangat simpel sih. Filosofi brave itu adalah mental pahlawan untuk berani melawan apa? Di filosofi brave ada jelaskan bahwa itu adalah mental orang-orang, mental pemenang, mental seorang pahlawan untuk berani melawan apa? Ayo. Hah? Nggak ada nih. Imelda. Oh, Imelda. Mana Imelda? Oke, bener ya? Oke, Melda, kamu Ya, pendengar yang baik. Hajar Mudah-mudahan jawabannya. Yes, apa itu? Menghadapi rasa sakit atau bahaya. Rasa sakit dan bahaya. 100 untuk Imelda. Selamat. Oke. Blueprint bukunya Terima goes kasih. to Imelda ya. Keren. Oke. Sebagai penutup ya. Semua fokus di Bukan blueprint, Imelda. apa? Sorry, Yung. Angpau bukan blueprint buat Imelda. Sorry, blueprint tadi udah selesai ya. Ini angpau 100.000. Maaf sekali. Angpau 100.000 untuk Melda. Oke. Nanti dikirim langsung sama Yung ya. Oke, ya. Jangan lupa belokin ke aku dulu 20% untuk komisi manajernya kan gitu. Oke, terakhir yang mau pen shaver. Ini saatnya Anda yang tadi kalau mencatat, oke, Anda pasti bisa dapat. Oke, ya. Saya akan utamakan dulu yang sudah mendapat hadiah untuk ngalah sebentar. Oke, sampai kalau nggak bisa baru saya persilakan Anda. Saya tahu beberapa dari Anda pasti mencatat. Baiklah. Tadi yang terakhir dijelaskan dengan sangat jelas bla 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 mengenai brave. Brave itu kepanjangan stand for apa? Brave yang dijelaskan Boksu Anton sama Semureta. Kepanjangannya apa? Dia udah menjelaskan ada 5 kriteria brave itu adalah apa? Siapa? Hayo. Sebuah pen shaver loh. Lumayan loh. Wah, bener-bener nih. Masa nggak ada 27 orang, nggak ada yang bisa? Halo? Nah, ada nggak? Ada 5 tuh. Brave itu panjangan dari apa? Yang pertama, saya bocorin. Yang pertama adalah humble. Oke? 4 lagi. Ada yang raise tangan? Ada yang raise hand? Imelda. Semua ya. Sebentar, sebelum Melda jawab, gua tanya lagi sekali lagi di floor, oke?
yang namanya sekian puluh orang, ada nggak yang bisa menjawab sebelum Imelda? Jangan biarkan Imelda bawa 2 hadiah pulang, itu nggak fair banget itu. Dunia ini terlalu baik terhadap Imelda kalau dia bisa bawa 2 hadiah. Sebenarnya Selain Melda, ada nggak yang bisa jawab? cuma boleh 1 hadiah sih, John. Oke. Boleh 1 hadiah. Oke. Karena yang punya acara bilang cuma boleh 1, sementara kita tetap tunggu dulu. Ada nggak yang bisa menjawab? Oke. Gimana? Nah, Yung, ada nggak? Saya yang jawab aja deh, jadi saya dapat sendiri ya. Ntar dulu, Yung. Kalau udah nggak ada, saya buka untuk semua BP juga. Silahkan. Semua BP itu kecuali panitia. Kecuali panitia. Silahkan. Yang tahu jawabannya. Ada 5 karakter stand. Ini ada 1 yang udah angkat tangan, handphonenya nggak bisa soalnya. Oke. Kasih kesempatan buat kamu. Siapa ini? Lona, tadi dia udah angkat tangan, tapi handphonenya nggak bisa raise hand. Sebentar, saya unmute. Unmute dulu. Mana Lona? ini ketahuan nih, semua nggak ada yang nyatet ya. Silakan Lona. Lona, silakan. Halo semuanya. Iya, halo. Apa kabar? Baik. Yes, silakan Lona, kita tunggu jawaban. Humble, integrity, smart, visioner, persistence. Berapa? Humble, integrity, smart, visioner, and persistent. Ladies and gentlemen, Pen Schaefer goes to Lona. Congratulations. Congratulations. Hebat sekali. Oke. Ya, selamat ya. Kita senang sekali kalau lihat Floor itu memberikan respon yang positif. Ya, thank you banget. Next time harus berlomba lagi yang lain, dan teman-teman yang lain saya juga undang lain kali juga harus lebih memberikan reaktif yang lebih oke ya dari sekarang ya. Thank you semua untuk pemenangnya. Tadi udah Lona yang ketiga, jadi nanti hadiah akan diatur leader langsung kepada Anda semua. Oke? Thank you semua, makasih. Right, oke. Ya. Baik. Dengan demikian kayak